yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur pada bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang menjelang sore ini tentunya para ibu-ibu, para jamaah kaum muslimat dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di kediaman kami, khususnya Aula Khairul Hasanat, di mana perkumpulan kita pada saat ini adalah dalam rangka halal bihalal, dalam rangka silaturahim lebaran, dikarenakan kita baru saja usai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan silaturahim yang kita laksanakan setiap tahunnya, mungkin silaturahim kita ini bukan hanya ke rumah guru saja, ke rumah orang-orang tua kita, kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa pahala dan pahala yang berlipat-lipat ganda. Panjang umur, sehat badan, bisa bertemu lagi nanti di Ramadan di tahun yang akan datang. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan pada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Bu, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di bulan Syawal. Betul kira-kira Bu? Kalau tidak salah kita ini sudah memasuki di minggu kedua bulan Syawal. Sudah menjadi tradisi kita, sudah menjadi sebuah momen buat kita umat Islam. Bila mana kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, lalu kita dipertemukan oleh Allah di bulan Syawal, maka momen yang baik buat kita adalah dengan maaf bima. Itulah kira-kira Bu. Sudah maaf-maafan sama suami? Kekuburan. Udah maaf. Iya, kalau mengarah ada suami di rumah ya kekuburan. Cuman kuburan jangan gulingan, jangan, baru boleh, Bu ya. Sudah maaf dimaaf dengan orang tua? Sudah maaf dimaaf dengan tetangga? Benar? Ya memang itu Bu ya. Momen yang sangat berharga itu terpenting lagi dengan tetangga. Kita nggak boleh saling sakit menyakiti di antara tetangga. Makanya untuk merontokkan, melebur dosa-dosa kita, Bu ya, seusai kita minta maaf sama keluarga, sama suami, sama orang tua, sama kerabat ya, sama sana pemilik, maka hendak kita maaf dengan tetangga. Itu Bu ya Pak. Kalau udah saling maaf dengan tetangga, insya Allah Bu masuk surga tanpa hisab. Mau nggak begitu Bu? Enak nggak kira-kira Bu? Enak nggak? Nah nih Bu, ada hadisnya Bu. Hadis yang saya bacakan tadi yang bunyinya begini Bu. Salasum man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 perkara bila mana kita ini melakukan 3 perkara, Allah akan menghisabnya dengan hisab yang seringan-ringannya. Amin apa? Bila mana kita melakukan ketiga perkara ini Bu, Allah akan menghisabnya nanti pada kiamat nanti dengan hisab yang seenteng-entengnya.
wa adkhalallahu jannata birahmatih, dan Allah akan masukin ke dalam surganya Allah itu dengan penuh rahmatnya. Amin abang. Udah dihisab seiringan-ringannya, kemudian Allah masukin surga dengan membawa rahmat. Dengan membawa rahmat. Kayaknya si Maria kalau masuk surga jamaah rahmat dan tinggal di dunia. Ini jam bawa si Maria mah jamaah. Supaya si Maria mah punya rahmat jamaah. Betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira. Kecuali Jupiah yang punya Ali. Yang orang kalau Jupiah ngomong ya. Kecuali si Mabuya yang punya Ahmad. Ya. Dulu ya. Kata-kata Rasul itu didengar oleh para sahabat, sehingga para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, wa ma kunna ya Rasulullah, apa 3 perkara itu yang aku harus lakukan ya Rasul? Nabi menjawab, 3 perkara itu yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah anta sholat mangqata'a, hendaklah kamu menyambung silaturahim terhadap orang yang suka memutuskan silaturahim dengan kamu. Allah menganjurkan sambung silaturahim terhadap orang yang suka memutuskan silaturahim. Silaturahim artinya Qatirahim artinya memutus. Jadi ada yang menyambung, ada yang memutus. Maka bila mana putus hendaklah kita betul lah kira-kira Bu. Betul kan? Ya. Ya itu Bu ya. Jangan putus baik, begitu maksudnya Bu ya. Tuh Bu ya. Sambunglah silaturahim terhadap orang yang memutuskan silaturahim dengan kamu. Nah, bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya caranya hendaklah kita mendatangi. Kalau orang itu betul-betul murka dengan kita, dia belum datang ke rumah kita agar dosa kita ini rontok seperti rontoknya puncapi di oyak. Pernah Bu nggak puncapi di oyak? Nah. Puncapi kalau gitu aja kemana Bu? Jatuh begitu. Nah itu kalau dosa kita pengen rontok secepat mungkin, datangin. Kemana ini? Kok orang-orang pada lebaran ke rumah gua ya kok ini dia nggak datang ini ya kan? Kan gitu Bu? Betul nggak? Kita yang mendatangi Bu. Betul lah kira Bu. Betul lah kira Bu. Itu pahala yang amat sangat besar. Tuh Bu. Sambung silaturahim terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Dan janganlah silaturahim ini, janganlah putus silaturahim ini sampai kita bawa mati. Betul lah kira-kira Bu. Kalau kita memutuskan silaturahim sampai kita bawa mati Bu, nanti bila mana masuk liang kubur akan timbul sebuah penyesalan. Betul lah kira Bu. Betul lah. Begitu masuk liang kubur penyesalan, ya Allah, saya tuh gedek banget sama dia. Saya sudah bersilaturahim, saya ini udah mati ya Allah, bangkitkan saya ke kubur ya Allah, saya mau nyambung sama dia. Ya nggak bisa Bu, betul lah kira-kira Bu. Betul lah kira Bu. Tubuh ya, kata Rasul tubuh yang pertama. Kemudian apa lagi ya Rasul? Yang kedua, wa tu'ti man haramah. Bila mana ada tetangga kamu pelit, bakhil, ya? Betul lah. Masa tupat banyak banget digantungin di belakang, di depan, ya kan jorong lagi. Betul lah lagi kira Bu. Betul lah. Sama-sama punya. Ya sumpah main ini makanya kita bisa ngeliat Bu ngelirik, ya kan? Orang kan ada yang gampang, ada yang kagak itu punya Bu, ya kan? Lah kalau ampit, Bu, maaf ini mah ya kan? Kalau ampit tupat, ampit kulit tupat aja kosong, itu berarti orang itu orang pun. Tetangga gua kayaknya kok ini rumahnya orang ngebul ya kan? Berarti kulit tupatnya kosong kali semacam itu Bu, ya? Nah itu Bu kata Rasul, ya? Hendaklah beri makan terhadap orang yang pelit. Orang yang pelit, kalau orang pelit jangan dibalas ke pelit. Kalau orang bakhil jangan kita balik ke bakhil.
Mengapain gua bagi gua bakil banget, jangan Bu. Anjuran Rasul, hendaklah kita yang memulai Bu memberi makan terhadap orang yang ada orang yang bakil Bu. Orang bakil kan begini Bu nih. Bu. Ya. Orang bakil. Tahu orang bakil Bu. Itu kalau bagi-bagi Bu, dia beri juga ya. Itu sayur Bu, sayur tupat udah 3 hari Bu yang jamatin baru dia kasih, yang dimakan udah asam-asam. Itu bakil namanya Bu, ya kan? Basi. Iya kan udah 3 hari. Ya kan dia kan banyak Bu sayur, ya kan sayur tupatnya banyak Bu ya. Tapi ini udah 3 hari Bu, ya jamatin baru juga gitu iparnya Bu. Betul nggak kira Bu? Betul nggak? Itu nomor itu namanya bakhil. Makanya jangan sampai bakhil Bu ya. Jadi kalau bagi orang yang masih anget, yang masih Ramadan makannya juga enak Bu ya. Betul nggak kira Bu? Jangan udah 3 hari ngasih bodoh bonyok ya kan, baru dibawain tetangga. Betul nggak? Ini saya bukan cinta Bu, ini saya cerita nih. Ada orang nendeng pukul bojaku sekantong itu ya bawa likut jambu pas aku kayak gak dikutuh ini kan. Mungkin kali petik jambunya kali orang ditanggapin kali Bu, jatuh kali remuk Bu ya. Betul gak? Digoyang. Ya, kita punya asam lambung Bu ya, gua makan bagaimana ini? Ya udah katanya cuci dulu dah. Kasih beri makan yang sehat ya kan. Tuh jambu kita oper kan. Saya kasih cing hati ya kan. Udah makan tuh jambu. Tuh ya. Kalau memberi Bu, memberi yang mulus Bu. Memberi yang baik Pak. Yang baik Pak Bu tuh. Nah ini Bu kata Rasul. Waktu di man harama, hendakkah kamu memberi makan terhadap orang yang kikir dengan kamu. Yang terakhir ini Bu nih. Yang terakhir kata Rasul. Kalau kita pengen masuk surga Allah Subhanahu wa taala, wa ta'fu amman jalama. Hendaklah kita memberi maaf kepada orang yang suka menjolimi kita. Bu, kalau kita suka dianiaya, suka dijolimi kita, suka dijolimin oleh orang lain, hendaklah kita lebih dahulu memberi maaf ya. Jangan kita kesakitan hati kita ini Bu ya, sampai kita bawa penyakit. Jangan sampai dibawa mati, jangan Bu ya. Apalagi ucapan kagak senang dunia akhirat, jangan, nggak boleh Bu ya. Kenapa Bu kita nggak boleh ada kata-kata nggak senang dunia akhirat? Yang punya dunia adalah Allah. Betul ada kira Bu? Betul. Yang punya akhirat adalah Allah. Suka kita berkata demikian Bu? Buat kagak senang dunia akhirat, ada nggak begitu Bu? Ada. Suka terlibat ke dalam diri kita. Nah ini makanya pentingnya ngaji. Bu ya. Jadi kalau ngaji insya Allah Bu ya, kata-kata semacam itu Bu ya akan terlupakan, akan terhindar Bu. Kenapa? Karena memang setan itu Bu ya selalu menggoda kita untuk berlaku yang tidak baik Bu. Maka untuk memperbaiki diri kita ini, sering-seringlah duduk di majlis ilmu. Jangan sering-sering duduk di pos, jangan sering-sering duduk di pun capek udah ada. Jangan sering-sering duduk di pun rambutan, jangan ya. Sering-seringlah duduk di majlis ilmu. Insya Allah Bu, kalau kita sering-sering duduk di majlis ilmu, insya Allah kita akan mendapat nasihat dari orang-orang yang berilmu. Betul lah kira-kira Bu. Nah ini kata Rasul ya, 3 faktor ini yang perlu kita laksanakan dalam hidup ya. Tadi yang terakhir, wa ta'fu amman jalama, hendaklah kita memberi maaf terhadap orang-orang yang suka menjolimi kita. Kata Rasul, fa ijabata tadkhulul jannah. Maka bila mana kita berlaku demikian, insya Allah Allah akan memasukin dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen yang sangat berharga buat kita di dalam hidup kita ini di bulan Syawal ini. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Kenapa Bu? Ya, karena kalau kita memutuskan silaturahim, ya, kata Allah lewat Al-Quran, maka orang yang suka memutuskan silaturahim tergolong orang yang merugi. Makanya Allah mengatakan dalam sebuah firman, apa kata Allah? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kata Quran gini Bu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala
dan orang-orang yang suka memutuskan silaturahim, padahal Allah memerintahkan kepada kita hendaklah banyak-banyak menyambung silaturahim. Wa yufsiduna fil ard, dan suka membuat kerusakan di permukaan bumi. Mana Bu yang suka membuat kerusakan di permukaan bumi ini? Ya kan, tetangga yang pikirannya orang aman, bawahnya gibah. Tahu gibah Bu? Suka menciptakan jelek-jelekan orang lain. Bawahnya namimah. Tahu namimah Bu? Suka mencaci maki orang lain. Suka memfitnah, suka menghasut. Itu namanya pemikiran tetangga-tetangga yang pikirannya kurang baik. Maka jangan sampai kita menjadi tetangga yang suka menghibah, yang suka menghasut, yang suka memfitnah, yang suka mengujon. Yang hendaklah kita ini dalam hidup bertangga, hendaklah kita berhusnul. Tahu husnuzon Bu? Husnuzon itu bersangka bang. Ya, kalau seujon, ya berprasangka yang kurang baik. Makanya nggak boleh Bu kita berprasangka yang kurang baik. Nah, dua hal inilah Bu, ya kata Quran, suka memutuskan silaturahim, suka bersuujon kepada tetangga, maka tergolong orang yang merugi. Bagaimana Bu nih? Ya, kita perbuatan baik yang kita lakukan semasa hidup di dalam dunia ini, ya sholat, ya puasa, ya ngaji, ya sedekah dan lain sebagainya, ya yang kita lakukan Ibu nih. Tapi dalam diri kita ini ada suujon, ada ghibah, ada hasud, ada namimah, ya dan lain sebagainya, maka pekerjaan-pekerjaan yang baik akan hancur atau akan hanyut, alias tidak memperoleh pahala sedikit. Rugi nggak kira-kira Bu? Kita kerja capek-capek, orang digaji enak kira-kira Bu? Ibu jahit nih di rumah Ustaz Jamal Fuah, betul nggak? Ya, orang dibayar enak kira-kira? Usah, nyawa harus dibayar katanya. Jahit di rumah Bu Marco, berkodi-kodi, orang dibayar enggak? Mana kerjaan kita orang tidur-tidur belum puasa ya kan? Mau beli daging, ternyata ini Bu Marco, ya ini bagaimana itu? Gue nunggu si nasi orang datang ini kan, betul loh, nasi padang, sumpah, ya kan? Menyesal nggak kira-kira Bu? Rugi nggak? Kesel nggak? Sama Bu, kita kerja baik-baik Bu, tetapi dalam diri kita ini udah hasud, ya ada namimah, bulan puasa nyaci maki orang, betul nggak? Betul nggak? Udah begitu nyaci maki lagi, ya kan kebun binatang keluar semua, tahu nggak? Tahu nggak dengan kebun binatang? Tahu? Monyet loh, babe loh, kebiruan, kurang ajar, kurang asam loh, ya kan? Itu binatang keluar semua Bu. Ya, kita lagi puasa dan lain sebagainya, ibadah yang baik. Kalau pada saat itu Bu nggak minta maaf Bu, maka akan hilang. Betul ada kira Bu? Betul ada kira Bu? Saya pernah Bu ada orang, belum berakhlak Bu, nggak beribadah Bu, bola macam Bu, ada orang Bu ya. Sadar kali itu orang,